mancing. Oke teman-teman, pagi ini kita trip super fishing lagi. Dan sekarang kita sudah sampai di rumah teman-teman pemancing. Hari ini kita perginya sama teman-teman pemancing, sama Pak Munir dan juga Bang Nando. Nah ini bersama bapak ini ya, bapak ganteng ini ya. Dia mau pergi juga ini ya, tapi mau lihat-lihat saja. Ini suhu kita nih teman-teman. Karena hari ini kami super fishing dan mancingnya menggunakan video, jadi saya harus lebih awal datang untuk menyewa videonya, karena takutnya nanti tidak kebagian. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah yang punya biduk ya teman-teman. Hari ini kita mau sewa biduk, biduknya udah kita ambil tadi di sananya biduknya teman-teman. Oke, kita gas hari ini, mudah-mudahan ada rezeki hari ini. Oke, kita langsung saja ke bawah teman-teman, sambil nunggu teman-teman di bawah dekat biduk ya. Karena teman-teman saya masih dalam perjalanan, saya pun memutuskan untuk turun ke bawah menuju perahunya, menaruh barang sambil menunggu teman-teman yang lain datang. Pak pemilik biduknya teman-teman, kalau mau pesan biduk sama bapak ini teman-teman. Pak, biduknya banyak sekali teman-teman. Nih abang ini juga pergi mancing. Ramai sekali orang mancing teman. Hampir imbangnya ya. Di sini saya bertemu dengan teman-teman yang juga mau pergi mancing. Itu teman udah datang nih teman-teman. Wih banyak kawan. Iya kan untuk Mau itu umpannya? Untuk sambal. Oh iya bisa tuh, udah dapet kan itu untuk sambal kau mah. Ini teman-teman pemancing teman-teman. Juga mau pergi. Iya, ibu dateh. Capek wah terima kemari mah langsung mau kerja. Orang lah rame kan. Bukan lagi. Wih. Setelah semua perlengkapan sudah masuk ke dalam perahu dan saunya juga sudah kita lepaskan, saatnya kita dayung perahunya menuju spot. Oh, ada kayak kerambangan ya? Beko berenang sih ke sini. Berarti lah kan mendayung gitu. Iyalah, kini kalau kini kan Pak. Rame mana orang mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sutris Pelangko. Pagi ini seperti biasa teman-teman, kita trip super fishing lagi. Kali ini saya ditemani oleh teman saya ini teman-teman, Pak Munir dan juga Bang Nando. Beliau adalah salah satu penembak jitu dulunya teman-teman. Tapi sekarang sudah vakum, yang melindungi ikan-ikan di lautan. Ini giliran menyelamatkan mah. Nah teman-teman, kita gas hari ini. Mudah-mudahan banyak ikan. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan rezeki yang banyak. Oke, kita gas hari ini. Gas. Ini anak didik Bang Nando teman-teman. Kalau dulu saya kan. Trip kali ini saya hanya bertiga saja ditemani oleh Bang Nando dan AA Munir. Nah, Bang Nando ini adalah guru saya dulunya teman-teman. Beliau juga yang pertama kali mengajarkan dan mengenalkan saya dalam dunia super fishing ini. Dulu itu hampir setiap malam berburu ikan dengan beliau. Tapi sekarang beliau sudah vakum dari dunia super fishing untuk sementara waktu. Nah, yang satu lagi adalah AA Munir, teman satu kerja. Beliau juga pemancing handal yang sengaja didatangkan dari Sukabumi. Sesampainya saya di spot, saya pun mulai mempersiapkan perlengkapan super fishing saya. Di sini saya turun lebih dulu dan teman-teman pemancing lanjut mencari spot mancingnya. Karet sebergan ditarik, pertanda dimulainya perburuan. Baru saja mulai, air laut terlihat sangat keruh sekali. Jarak pandang hanya berkisar 2-3 meter saja, membuat target buruan sulit dilihat.
Setelah beberapa menit menyelam, ikan target tampak masih belum mencogok dan saya kembali naik ke permukaan. Di spot pertama ini, seekor ikan beronang berhasil saya dapatkan. Sayangnya ketika shoot kamera lupa saya hidupkan. Lanjut perburuan, seekor ikan kerapu kembali menjadi target. Alhamdulillah tepat sasaran. Ikannya langsung saya ambil dan membawanya ke permukaan. Oke teman-teman, kita lanjut ke karang berikutnya. Jadi kita untuk sampai ke karang yang di sana kita harus berenang dulu. Kira 100 meteran lah. Di spot pertama, saya hanya mendapatkan 2 ekor ikan saja. Karena spot pertama ini ikan target sangat jarang sekali terlihat. Dan saya lanjut ke spot berikutnya. Untuk sampai ke spot selanjutnya, saya harus menyeberangi teluknya. Berenang kurang lebih 100 meteran teman-teman. Setelah sampai di karangnya, saya kembali melanjutkan perburuan. Di sini saya melihat seekor ikan bibir tebal yang sedang mondar-mandir dengan liarnya. Sebagian siap diarahkan ke arah target. Ketika sudah pas, tembakan saya lepaskan, tapi tembakan saya meleset. Segerombolan ikan bayam-bayam dan cabai-cabai terlihat sangat banyak sekali. Di sini saya hanya menargetkan ikan cabai-cabai saja. Alhamdulillah, tembakan saya tepat sasaran. Ikan cabai-cabai ini juga termasuk jenis ikan beronang teman-teman. Ukurannya juga tidak ada yang besar. Di sini seekor ikan bayam-bayam menjadi sasaran target saya. Alhamdulillah tepat sasaran. Ikannya langsung saya tarik dan saya naikkan ke permukaan. Alhamdulillah hasil tangkapan kembali bertambah. Di spot kedua ini juga hampir sama dengan spot pertama tadi teman-teman. Ikan targetnya juga sedikit berkurang. Yang terlihat hanya ikan bayam-bayam saja yang menjadi sasaran target. Seperti saat ini saya kembali mendapatkan seekor ikan bayam-bayam lagi. Ukurannya cukup lumayan besar. Nah sebenarnya teman-teman, ikan bayam-bayam ini bukanlah target utama saya. Karena ikan yang saya targetkan tidak terlihat. Mau tidak mau ikan bayam-bayamnya menjadi sasaran. Ikan bayam-bayam ini adalah pilihan terakhir saya. Dan ikannya nanti bisa kita masak di atas perahu. Karet sepergan kembali saya tarik. Berharap ada ikan besar untuk saya jadikan target. Di sini saya kembali menyelam dan menunggu ikannya di celah karang. Tidak berselang lama, seekor ikan jinihin terlihat berenang ke arah saya. Tanpa pikir panjang, tembakan saya lepaskan. Namun, tembakan saya tidak mengenai target. Kembali lagi menyelam, seekor ikan bayam-bayam terlihat sedang bermain di permukaan karang. Di sini saya coba membidik ikannya. Alhamdulillah kena teman-teman. Tapi tidak berselang lama, ikan kembali lepas dari busur saya. Masih di spot yang tadi, menyelam sedikit lebih dalam. Dari kejauhan saya melihat ada 2 ekor ikan kimbe yang ukurannya cukup lumayan besar. Perlahan saya mendekat dan membidik ke arah target. Tembakan langsung saya lepaskan. Kena, tapi tidak berselang lama, ikan kembali lepas. Gagal lagi, belum rezeki teman-teman. Setelah 2 jam berburu ikan, saya pun kembali berenang menuju perahu. Di sini saya melihat Bang Nando dan Ak Munir masih stay mancing di atas perahu. Mudah-mudahan ada hasil. Kan dua, ada yang nak berguna ni. Sebenarnya Pak. Kurang. Di trip pertama ini, hasil tangkapan yang saya dapatkan cukup lumayan memuaskan. Mantap.
Karena di sini ada gosong lautnya, saya kembali turun mencoba melihat keadaan gosongnya. Mudah-mudahan saja ada GT yang lewat. Sesampainya saya di gosongnya, di sini saya melihat ada seekor ikan Juventus dan saya coba menargetkan ikannya. Alhamdulillah kena teman-teman. Di sini gosongnya juga tidak terlalu bagus teman-teman. Karangnya seperti karang mati. Ikan-ikan target juga tidak banyak bermain di sini. Nah, di gosong laut saya hanya mendapatkan 2 ekor ikan saja sebagai tambahan menu kita siang ini. Mantap mancing mania. Dan saya kembali naik ke atas perahu dan mulai mempersiapkan perbekalan karena hari sudah siang dan perut pun sudah mulai keroncongan. Karena hari ini kita mau menggulai sepada ikan lagi, jadi hasil tangkapan hari ini kita ambil beberapa ekor sebagai menu makan siang nantinya. Nasi bawa toples. Setelah ikannya dipotong beberapa bagian, lalu dibersihkan, selanjutnya ikan kita masak. Namun sebelum ikannya dimasak, gulainya kita tunggu mendidih dulu, baru kita masukkan ikannya. Ternyata masak di atas perahu memiliki sensasi yang sangat berbeda teman-teman. Di atas perahu ini kita bisa menikmati suasana alam yang sangat alami. Pemandangan laut biru, perahu yang bergoyang santai, serta angin yang bertiup sepoi-sepoi. Seakan menjadi saksi perjalanan seperfishing hari ini. Nah, di trip kali ini saya sedikit merasa kesal dan sedih teman-teman, karena ada bagian video saya yang hilang dan tak bisa diupload dikarenakan salah satu memori saya tiba-tiba saja error dan tidak bisa terbaca di laptop saya, dan saya sudah coba segala cara namun tetap tidak bisa. Padahal di dalam memorinya ada video yang lagi makan bersama dan trip kedua yang seharusnya saya upload saat ini. Ya mau gimana lagi, saya hanya bisa pasrah. Untungnya memori kamera pertama tidak error, jadi saya masih bisa upload videonya dengan apa adanya saja. Strike, salah satu pancing Ak Munir umpannya disambar ikan. Alhamdulillah setelah diangkat ternyata seekor ikan GT teman-teman, beratnya hampir membalikkan perahu. Nah, kalau GT yang sebesar ini biasanya kami menyebutnya patai-patai. Di sini Bang Nando masih taman-manung menunggu sambaran. Setelah seharian berburu ikan, biduknya kembali kami dayung. Saatnya kita pulang.